Halo Sobat Sansa, saya Tamara Bude Haidira dengan Saya Ezra Setir Kamrapani. kami akan mereview ekstra kurikuler voli Wisma Negra. Kembali lagi dengan saya Ezra Setir Kamrapani. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari pembina voli yang sangat hebat ini dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Mustafa. Oke, Bapak Mustafa, saya ada beberapa pertanyaan ini. Oke, yang pertama, kapan acara ini dilaksanakan Bapak? Selasa, Jumat sama Minggu. Oh, oke. Kalau hari itu bisa di sekolah lanjut Khusus fisik. Oh, khusus fisik. Itu kalau dari luar gimana Bapak? Keluar itu Pertanyaan selanjutnya, biasanya anak-anak ini belajar apa sih Pak? passing, spiker, macam-macam lah. Jadi nggak melulu main itu, terakhir game. Oke, saya mau tanya Bapak, prestasi apa aja yang Bapak udah dicapai sama ekstra voli ini? Nggak bisa dihitung hasil seminasi. Banyak sekali. berarti ya Pak ya. Ya, banyak sekali itu juara tahan itu tiga kali berturut itu kan piala bergilir kan kena di Uniwara itu. Mana Bapak bisa berjuara terus? Ya karena rutin latihan. Bapak yang lebih berarti. Saya hebat banget ini. Ya harus banyak dukungan dari anak juga. Kalau saya sendiri semangat enggak jadi. Ya Bapak, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Bapak, saran apa sih ya Bapak yang mungkin yang akan datang? Yang penting itu semangat, niat, Itu tadi adalah hasil wawancara yang saya lakukan pada Bapak Mustafa yang sangat keren ini ya. Nah, terima kasih ya Bapak ya. Halo Sobat Sansa, kembali lagi dengan saya Tamara Bude Haidira. Kali ini kita akan bertanya nih sama salah satu anggota ekstrakurikuler voli. Dengan siapa ini? Silvi. Dan Bintang. oke, pertanyaan pertama, kenapa sih kok pilih ekstrakurikuler voli? Karena asik, pembinanya juga asik. Wah, kalau Sama sih pendapatnya. pembinanya siapa ya? Pak Mus. Ya, Bapak Mustafa. Sama Bu Ita. Dan ekstrakurikuler voli ini biasanya ngapain aja sih? Passing, terus Sparring, turnamen, juga ikut turnamen, sama main-main aja di sini. Seru ya kayaknya. ya seru banget. Dan kan ini ekstranya seminggu berapa kali? Dua kali. Dua kali ya. Nah, berapa banyak sih orang yang hadir biasanya? Tergantung opsional sih, kadang 15, kadang 18, kadang cuma 5. Nah, terakhir nih, ada kritik saran nggak untuk ekstra voli tercinta ini? Kritiknya cuma dari lapangan sih. Buatkan lapangan seperti indoor gitu, jangan outdoor. Biar nggak gosong ya. Panas. Dan terakhir nih, kita kan nggak ada yang ke ekstra voli nih. Kenapa? Kasih alasan ke kita. Kenapa kita harus ikut ekstra voli? Karena di sini seru sih, kakak-kakaknya kak membimbing gitu. Kalau dari kakak? Ya seru, asik, sama sering bercanda. Pemimpinnya juga asik, bisa cerita-cerita gitu. Oh gitu ya. Jadi kayaknya seru banget gak sih ekstra voli? Pengen ikut gak kalian? Sampai jumpa di live report berikutnya.
kembali lagi bersama kami, saya Wacika Bunga Cahyaningrum dan partner saya. Catur Suryanegara. Di sini kami berada di lapangan Petanque yang mungkin menjadi ekstra yang cukup baru di telinga kita ya. Nah, Petanque ini salah satu ekstra yang meraih cukup banyak prestasi di Semanegara. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Petanque, kami mengundang salah satu pelatih atau pembina dari Petanque ini, yaitu Pak Adit. Bisa diperkenalkan Pak, nama lengkapnya? Oh ya, nama saya Aditya Firhan Rinaldi Adam. Terus? Ya. Di sini Pak Adit sebagai pembina atau sebagai pelatih? Kebetulan di sini saya sebagai pelatih bersama Pak Amin ya. Pembinanya adalah Pak Holili. Nah, ekstra petan kan masih tergolong baru Pak ya. Bagaimana Pak Holili itu sebagai pendirinya Ya, dapat terinspirasi untuk mendirikan ekstra Petanque ini? Pak Holili sendiri sebelum masuk ke SMA Grati itu sudah menggeluti olahraga ini. Jadi ketika Pak Holili masuk ke SMA Grati, olahraga ini dikenalkan oleh beliau. Terus kemudian banyak sekali anak-anak pada saat itu, saya masih ingat di 2023 bulan Agustus kalau tidak salah, itu diadakan seleksi secara besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Holili untuk menjaring potensi anak-anak dan ikut mengembangkan olahraga ini. Karena apa? Olahraga ini olahraga baru, tapi secara prestasi ini dapat berkembang secara pesat. Kenapa kok demikian? Ini dibuktikan sendiri dari angkatan kita sendiri. Yang pertama, yang sekarang baru lulus itu sudah dapat berprestasi. Lebih-lebih berprestasi di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kalau nasional masih ada 1 kemarin, seperti itu. Lalu ekstra ini kan memiliki nama Bagawan Pak, kalau tidak salah. Apakah ada makna tertentu dari nama Bagawan tersebut? Bagawan sendiri ini berasal dari satu inspirasi yang dikeluarkan oleh Pak Erza ya. Pak Erza kan ahli sejarah. Nah, Pak Erza, kenapa kok petang Semanegara ini dinamakan Bagawan? Karena Bagawan itu dianggap sebagai seorang yang dituakan. Dituakan dalam arti beliau sangat kuat dalam hal petuah. Jadi dari arti tersebut bisa dimaknai kalau Bagawan sendiri itu adalah arti yang lebih megahnya seperti itu. Jadi orang yang dituakan, jadi apa yang dikeluarkan oleh apapun nasihat yang dikeluarkan oleh Bagawan ini sendiri dapat bermanfaat lah bagi lingkungan sekitar. Makanya nama tersebut dinaikkan sebagai nama Petang Semanegara ini Bagawan. Seperti itu. Bagus sekali ya filosofinya. Lalu apakah ada rahasia khususnya Pak? Karena setiap upacara kami seringkali mendengar banyak prestasi yang dicapai oleh ekstra Petanque. Kalau kiat khususnya harus latihan setiap hari. Karena apa? Ekstra ini, olahraga ini jika tidak latihan setiap hari pasti feelingnya akan hilang. Karena apa? Olahraga ini sendiri berkaitan dengan 3, feeling, akurasi, terus kemudian sama teknik. Kalau 1 hari tidak latihan pasti hari berikutnya akan terasa beda. Pegang bosi, bola besi itu akan beda. Feelingnya akan beda seperti itu. Jadi intinya latihan terus setiap hari rutin dan seterusnya, dikasih program sama pelatih harus diikuti. Itu yang membuat kita menjadi berprestasi dan anak-anak sendiri pun punya keinginan lebih untuk itu. Jadi saya dan Pak Amin sebagai pelatih cuma bisa memfasilitasi anak-anak ini seperti apa. Jadi tinggal mereka sendiri yang menentukan jalannya. Seperti itu. Kemudian kan
di Petan ini banyak memenangkan prestasi lomba-lomba gitu ya Pak. Apa prestasi yang paling membanggakan dari Petan ini? Sementara ini yang paling membanggakan itu kemarin terjadi di bulan Februari. Bulan Februari itu kemarin dua pasang kita di nomor double atas nama Safara Nafsana Diva sama Della Yudhistia itu juara 3 event petang pelajar nasional, tingkat nasional ya. Jadi di nomor double woman. Terus kemudian di bulan November akhir dan awal Desember kemarin di tahun 2024 itu ada 3 atlet kita yang sekarang sudah lulus ya, itu atas nama Alvin, terus kemudian Della sama Safara ini meraih prestasi di kejuaraan provinsi di Malang, di Universitas Negeri Malang. Jadi Della meraih medali perunggu nomor beregu, terus kemudian si Alvin shooting man, nomor tembak shooting perunggu juga, dan Safara di nomor triple woman dapat emas kejuaraan provinsi. Dan next ini mereka ada dari SMA Grati ada 3 siswa yang 2 sudah lulus atas nama Alvin dan Safara, dan 1 masih aktif atas nama Nadia Safira kelas 11-9. Itu sekarang sedang TC untuk persiapan Porprov Jatim di Malang Raya yang akan dimulai tanggal 28 Juni besok. Doakan semoga berprestasi seperti itu. Ya, amin amin. Semoga mendapat prestasi yang lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, dari banyaknya lomba-lomba yang diikuti, apa mungkin pernah Petan ini gagal mendapatkan juara utama gitu? Pasti pernah. Kemarin di terakhir yang saya bawa adik-adiknya ini, adik-adik generasi kedua angkatan yang sekarang kelas 10, kemarin paling bagus itu masuk 32 besar. Tapi itu sudah sangat bagus bagi saya karena apa? Regenerasi itu penting ya. Regenerasi itu penting. Jadi tidak hanya melulu bertahan pada satu generasi, kita harus menyiapkan generasi selanjutnya supaya petang ini terus berjalan dan terus berprestasi seperti itu. Pasti gagal itu pernah. Ya. Bahkan di posisi sulit pun kita juga pernah. Gagal kurang sedikit, 1 langkah sedikit pun kita menang, itu kemudian dibalik itu juga sering terjadi di pertandingan. Karena olahraga ini memang betul-betul menguras emosi, terus kemudian konsentrasi dan tenaga, terutama dalam hal fisik. Karena bermain di lingkungan terbuka, outdoor ya, seperti itu. Apakah ada kesan dan pesan ataupun harapan kepada Ekstra Petan ini untuk kedepannya Pak? Nah, harapannya adalah di beberapa tahun yang akan datang kita akan memberikan prestasi yang terbaik, terutama untuk Smanegra dengan menyiapkan adik-adiknya ini. Kalau tidak salah di tahun depan ini ada Popda, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Daerah. Semoga ada perwakilan dari SMA Grati yang ikut karena ini masih kelas 10. Kalau kemarin di awal petang masuk itu yang ikut itu kelas 11, jadi durasinya sangat pendek ya. Ketika petang masuk itu kelas 11, jadi ketika dia sudah 1 tahun sudah kelas 12 kemudian sudah keluar, ya harapannya ini yang kelas 10 ini bisa naik secara prestasi karena jangkanya masih panjang, 2-3 tahun, 2 tahun ke depan lah. Dan di kelas 10 ini nanti juga dipersiapkan untuk Porprov yang 2029. Jadi semoga ada perwakilan dari kita, tinggal niat dan ketekunan mereka sendiri. Saya sama Pak Amin sama Pak Kholili cuma bisa memfasilitasi mereka seperti itu. Baik, terima kasih karena Pak Adit bersedia kami wawancarai. Jadi begitu tadi teman-teman, untuk Ekstra Petanku ini sebuah ekstra baru yang benar-benar bisa memperoleh banyak sekali juara. Mungkin itu saja dari kami dari Sansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansa, kembali lagi dengan saya Tamara Budi Haidira. Hari ini saya akan mengajak kalian melihat keseruan salah satu ekstrakurikuler yang ada di Semanegara nih Sobat. Kita mau bahas ekstra yang gak cuma bikin sehat, tapi juga gesit loh. Ya, ini dia, badminton. Penasaran kan? Yuk kita intip keseruan mereka. Nah, untuk yang belum tahu nih, badminton atau bulu tangkis adalah olahraga raket di mana dua pemain atau dua pasangan saling memukul kok melewati jaring untuk mendaratkannya di area lapangan lawan. Tujuannya nih adalah agar kok tidak menyentuh tanah di area sendiri dan untuk mencegah melakukan hal yang sama. Setiap latihan ini dimulai dengan suasana kompak bersemangat. Semua kumpul lalu melakukan pemanasan agar tidak cedera. Setelah pemanasan nih, dari lari kecil menuju lapangan, mereka akan melatih teknik memukul dan langkah kaki yang benar agar hasilnya maksimal. Barulah mereka menjalani sesi latihan agar bulu tangkis di lapangan sesungguhnya. Akan ada beberapa game yang pesertanya bergantian. Temanmu bisa jadi partner atau jadi musuhmu loh. Seru banget. Selain fisik makin kuat, refleks dan kepercayaan diri juga naik. Plus, kamu dapat teman baru yang satu frekuensi sama-sama suka bulu tangkis Sobat. Selain semua latihan yang berat, mereka melakukan pendinginan lalu bersiap untuk pulang. Yang berminat untuk bergabung keseruan mereka bisa datang ke aula tertutup Semanegara hari Sabtu pukul 7:30 ya. Baik Sobat Sansa, sekarang saya sudah dengan Ketua Ekstra Badminton. Nah, baik kita ingin ngewawancarai Ketua Badminton nih. Pertanyaan pertama, sebagai Ketua, bagaimana kamu melihat perkembangan minat dan keterampilan para teman-teman kamu nih? Saya melihatnya itu perkembangannya sangat baik. Mereka bisa mengembangkan kemampuannya baik. Oke. Pertanyaan kedua, boleh diceritakan kepada Sobat Sansa bagaimana pengalaman atau prestasi yang pernah diraih? Saya pernah juara tunggal putra wali kota. Oke, sip. Kalau boleh tahu metode latihannya gimana tuh? Metode latihannya pertama-tama itu pas masuk kita pemanasan dulu, baru kedua itu latihan cara memegang raket dan juga langkah-langkah kakinya. Sudah itu saja ya? Oke. Pertanyaan terakhir, bisa diutarakan kepada Sobat Sansa bagaimana harapan-harapan kamu kepada Ekstra Badminton ke depannya? Harapan saya semoga Ekstra Badminton makin banyak prestasinya dan makin baik dari sebelumnya. Sudah. Terima kasih atas wawancara hari ini. Mohon maaf ya jika mengganggu waktunya. Baik Sobat Sansa, sudah selesai wawancara kita dengan Ketua Ekstra Badminton. Itu dia liputan hari ini Sobat Sansa. Terima kasih sudah ikut bareng kami menikmati cerita seru dari ekstrakurikuler badminton. Semoga liputan ini bisa jadi inspirasi buat kamu untuk terus membakar semangat di setiap smash kemenanganmu dan terus berani mengejar impian. Sampai jumpa di liputan berikutnya Sobat Sansa. Bersama dengan saya Tamara Budi Haidira. Salam jurnalis Sansa, salam literasi. Selamat sore Sobat Sansa. Perkenalkan, nama saya Mentari Soraya dan rekan saya Catur Surya Negara. Sekarang kita berada di lapangan basket Semanegara. Betul sekali Catur. Nah, di sini kami sedang ngepoin nih bagaimana kegiatan ekstrakurikuler basket di Semanegara. Betul sekali. Emangnya seperti apa sih kegiatan dari ekstrakurikuler basket ini? Tonton videonya sampai akhir.
Nah, Sobat Sansa, di sini Ekstra Basket ini biasanya latihan pada hari Selasa dan juga Jumat. Nah, kalau hari Minggu biasanya mereka mengundang sekolah luar untuk latihan bersama. Nah, kebetulan nih pada tanggal 16 Agustus kemarin, Basket Semanegara telah berani keluar dan bertanding di lapangan DBL Malang. Wih, ternyata mereka sudah mempunyai pengalaman main di luar sana ya. Kok aku semakin kepo ya, Tur? Lah, maka dari itu, mari kita wawancarai salah seorang anggota dari Basket Semanegara ini. Oke. Nah, Sobat Sansa, sekarang saya sedang bersama sosok yang lumayan penting di ekstrakurikuler basket Semanegara ini. Bisa dikenalkan dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Wisnu, kelas 12-11. Ya, baik. Saya sebagai ketua basket di Ekstra ini. Ya. Baik, Kak Wisnu, saya di sini ingin tanya beberapa mengenai basket kepada Kak Wisnu nih. Yang pertama, apa pengalaman yang paling berharga yang didapat setelah menjadi ketua di ekstrakurikuler basket Semanegara ini? Untuk pengalaman saya sebagai ketua dan sebelum sebagai ketua itu saya lebih perubahan dalam mental, fisik, terus kemudian banyaknya perubahan dalam anggota gitu. Sebelumnya menjadi sedikit, tambah menjadi banyak. Sangat berharga sekali ya. Lalu pertanyaan kedua, apa rintangan terbesar yang dihadapi Kak Wisnu selama menjadi ketua di basket Semanegara ini? Untuk rintangan saya agak berat sih, seperti banyaknya pemain-pemain yang belum tidak aktif gitu loh. Seperti kayak kalau ada event-event selalu latihan, kalau latihan biasa tidak ada. Banyak yang nggak aktif ya. Iya. Lalu pertanyaan terakhir nih, apa pesan dan kesan atau harapan Kak Wisnu kepada anggota baru di ekstrakurikuler basket Semanegara ini? Untuk adik kelas dan pemain-pemain baru, saya berharap perbanyak latihan lagi karena kita butuh pemain yang harus lebih banyak untuk menjadi juara di sini. Baik, itu dia pesan dari Kak Wisnu kepada anggota baru basket Semanegara. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih telah diwawancarai. Baik, itu saja Sobat Sansa wawancara dari kami. Lanjut ke sesi berikutnya. Wow, ternyata Ekstra Basket ini mempunyai pengalaman yang memukau ya, Tur ya? Ya, nah bagi Sobat Sansa yang mungkin tertarik di bidang basket, bisa langsung bergabung di ekstrakurikuler basket Semanegara. Oke, Sobat Sansa, kita sudah selesai nih ngepoin gimana sih kegiatan ekstrakurikuler basket. Nah, di sini saya Mentari Soraya dan rekan saya Catur Suryanegara. Kami izin pamit undur diri. Salam jurnalis. Salam literasi.